Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghani dari kelas TS 21C dengan NIM 202100100007. Di sini saya membuat video mengenai finance management atau manajemen finansial untuk memenuhi tugas pada sesi ke-12 di mata kuliah pengantar bisnis. Baik, langsung saja mulai ke materi, yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan. Nah, pada materi ini, poin-poin yang saya akan bahas ada 4. Ada 4 poin yang saya akan bahas. Yang pertama ada overview tentang finance. Yang kedua ada 3 jenis organisasi bisnis. Yang ketiga ada tujuan manajemen keuangan, dan yang terakhir yaitu yang keempat ada 5 prinsip dasar manajemen keuangan. Langsung masuk saja ke poin pertama, yaitu overview tentang keuangan atau manajemen keuangan. Nah, arti dari sebuah keuangan atau finance adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Nah, di sini ada 3 pertanyaan mendasar yang diajukan kepada studi tentang finance. Itu pertanyaan pertama ada, apakah investasi jangka panjang yang harus dipilih oleh perusahaan? Yang kedua ada, bagaimana cara perusahaan menambah uang agar dapat mendanai kegiatan-kegiatan investasinya? Dan yang terakhir, bagaimana cara terbaik perusahaan dalam mengelola arus kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional? Nah, itu pertanyaan tentang study finance. Nah, lalu mengapa sih kita perlu mempelajari tentang finance? Nah, pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat, baik dalam dunia usaha maupun dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu tentang overview keuangan atau manajemen keuangan. Langsung pada poin kedua, yaitu ada 3 jenis organisasi bisnis. Sebenarnya ada banyak organisasi bisnis, namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas organisasi bisnis bentuk usaha dikaitkan dengan kepemilikan modalnya. Itu yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada persekutuan, dan yang ketiga ada korporasi. Nah, pada poin pertama ada perusahaan perseorangan. Pengertian dari perusahaan perseorangan adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas keseluruhan hutang perusahaan. Nah, perusahaan jenis ini biasanya menambah uang dengan cara menginvestasikan modal sendiri dan dengan meminjam uang dari bank atau dari pihak lain. Nah, kelebihan dari perusahaan perseorangan ini, yang pertama ada mudah untuk dimulai, dan yang kedua ada tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga ada pajak yang dikenakan adalah tarif pajak atas individu atau perorangan. Namun pada perusahaan perseorangan pun ada kekurangannya, seperti yang pertama ada bertanggung jawab atas hutang-hutang perusahaan, yang kedua ada perusahaan bergantung pada individu, dan juga lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Nah, itu adalah perusahaan perseorangan. Masuk ke bentuk organisasi atau jenis organisasi, yang kedua ada persekutuan.
persekutuan atau partnership. Nah, pengertian dari persekutuan atau partnership ini merupakan suatu gabungan dari dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Nah, keuntungan atau kelebihan dari organisasi bisnis persekutuan ini ada yang pertama yaitu relatif mudah untuk dimulai, yang kedua ada pajak dibayar dengan tarif pajak untuk perseorangan, dan yang ketiga memiliki akses dana dari berbagai sumber atau dari para partner. Namun pada organisasi persekutuan pun juga memiliki kekurangan, yaitu seperti para partner secara bersama-sama menanggung kewajiban secara tidak terbatas. Dan yang kedua, biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Yang ketiga, di dalam limited partnership terdapat dua kelompok partner, yaitu partner umum dan partner terbatas. Dan juga kekurangan dari organisasi persekutuan ini ada partner umum menjalankan bisnis dan menanggung kewajiban secara tidak terbatas. Sedangkan partner terbatas hanya bertanggung jawab sebatas pada modal yang diinvestasikannya. Masuk ke organisasi bisnis yang ketiga atau yang terakhir ini ada korporasi. Nah, bila dibutuhkan jumlah uang yang sangat besar untuk membangun suatu bisnis, maka bentuk organisasi yang dipilih adalah organisasi korporasi. Nah, di korporasi ini secara legal dimiliki oleh sejumlah pemegang saham atau stockholder atau pemilik perusahaan atau owner. Dan juga secara legal korporasi berjalan secara terpisah dari pemilik perusahaan. Sebagai badan usaha, korporasi dapat menggugat dan juga dapat digugat. Nah, pada korporasi ini juga dewan direksi dipilih oleh pemegang saham dan dewan ini menunjuk manajer atau puncak perusahaan. Nah, pada korporasi ini atau organisasi korporasi ini memiliki kelebihan. Yang pertama, ada kewajiban para pemilik terbatas pada dana yang diinvestasikannya. Yang kedua, ada mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik. Yang ketiga, ada pengalihan kepemilikan lebih mudah. Dan yang keempat, ada meningkatkan modal lebih mudah. Namun sama seperti bentuk organisasi yang lain, pada korporasi juga memiliki kekurangan, yaitu regulasinya terlalu banyak dan juga pajak ganda atau dividen. Nah, ada bentuk lain selain dari ketiga jenis tadi, seperti perseorangan atau persekutuan dan korporasi. Yaitu bentuk organisasi ini adalah limited liability company, atau kalau di Indonesia lebih sering disebut dengan perseroan terbatas. Nah, perusahaan jenis ini menggabungkan dua manfaat, yaitu manfaat yang pertama ada manfaat atas pajak yang diperoleh dari perusahaan partnership, yakni tidak adanya pajak ganda atas penghasilan. Dan manfaat yang kedua, ada manfaat atas kewajiban terbatas pada korporasi atau kewajiban pemilik hanya sebatas pada dana yang diinvestasikan. Nah, itu adalah rangkuman dari 3 jenis organisasi bisnis. Masuk pada poin selanjutnya, yaitu tujuan manajemen keuangan atau tujuan finance management. Nah, tujuan manajemen keuangan harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan.
yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Nah, masuk pada poin misi korporasi, yaitu ada pada saat para manajer melayani seluruh pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, penyuplai, dan lain sebagainya, maka mereka tetap perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada pemegang saham. Dan juga jika para manajer gagal untuk memenuhi kesejahteraan maksimal para pemegang saham, mereka akan kehilangan dukungan dari para investor dan pemberi pinjaman. Bisnis tersebut bisa saja ditutup dan para manajer akan kehilangan pekerjaan mereka. Itu adalah tujuan manajemen keuangan atau tujuan dari finance management. Masuk ke poin terakhir, yaitu 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Pada 5 prinsip dasar ini, pada finance, poin yang pertama ada money has a time value atau uang memiliki nilai waktu. Nah, pada poin ini artinya Rp1 yang kita terima hari ini lebih berharga dibandingkan dengan Rp1 yang akan kita terima di masa mendatang. Dan kita dapat menginvestasikan Rp1 yang kita terima saat ini untuk mendapatkan imbalan bunga, sehingga di masa mendatang jika akan memiliki uang lebih besar dari Rp1. Itu adalah poin pertama pada 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Masuk ke poin kedua, ada there is a risk return trade-off atau pertukaran antara risk and return. Kita akan mengambil tambahan risiko kecuali kita mengharapkan adanya tambahan imbal hasil atau return. Dan juga semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga imbal hasil yang diharapkan. Perhatikan bahwa imbal hasil yang diharapkan atau expected return bisa saja tidak sama dengan tingkat imbal hasil yang terrealisasikan. Masuk ke prinsip ketiga, ada cash flow are the resource of value atau arus kas merupakan sumber nilai. Profit adalah suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Arus kas adalah jumlah kas secara aktual terjadi di dalam bisnis dan sangat dimungkinkan bagi suatu perusahaan untuk melaporkan profit namun tidak memiliki kas. Ada istilah incremental arus kas, yaitu keputusan keuangan pada suatu perusahaan harus mempertimbangkan incremental cash flow atau incremental cash flow, yaitu perbedaan antara arus kas perusahaan yang akan dihasilkan dari potensi investasi dengan arus kas yang dapat dihasilkan bila tidak melakukan investasi tersebut. Itu pada prinsip ketiga, cash flow are the resource of value. Masuk pada prinsip keempat, yaitu market prices reflect information atau harga pasar menggambarkan sebuah informasi. Para investor bereaksi sangat cepat terhadap berita atau informasi dan juga terhadap keputusan yang dibuat oleh para manajer. Sehingga dapat disimpulkan bila ada good news atau higher stock prices, itu harga pasar akan cenderung meningkat. Sedangkan untuk bad news,
atau lower stock prices, harga pasar akan cenderung menurun. Masuk ke prinsip kelima, prinsip yang terakhir di sini ada individual response to incentive. Nah, di sini para manajer sebagai agent merespon intensif yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Dan juga jika insentif tersebut tidak layak dengan yang diterima oleh para pemegang saham sebagai prinsipal, maka mereka tidak akan mengambil keputusan yang secara konsisten akan meningkatkan nilai pemegang saham. Kondisi inilah yang akan memicu pada munculnya biaya keagenan atau agency cost. Nah, berbicara tentang agency cost atau masalah keagenan atau juga biaya keagenan dapat dimitigasi melalui beberapa cara. Yang pertama ada perencanaan kompensasi yang memberikan penghargaan kepada para manajer bila mereka dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua ada pelaksanaan pengawasan atau monitoring oleh dewan direksi. Yang ketiga ada pelaksanaan pengawasan oleh pasar keuangan seperti para auditor, banker, analisis efek, dan juga agen pemberi kredit. Dan yang terakhir, yang keempat, ada penekanan kesepakatan apabila kinerja perusahaan menurun yang terindikasi dari turunnya harga saham, maka para manajer dihadapkan pada pergantian personil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan sesuai dengan apa yang saya rangkum dari penjelasan atau materi dari link YouTube yang tertera pada sesi ke-12 di mata kuliah pengantar bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.